Halo, salam jumpa kembali di channel with LK. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Setelah digelarnya Pilkada serentak, PDIP banyak mengalami kekalahan di berbagai daerah. Bahkan yang baru-baru ini terjadi juga di Pilkada Jakarta, pihak PDIP mengklaim 1 putaran katanya. Namun kepastiannya belum jelas ya, karena masih menunggu hasil real count dari KPU tentunya. Menurut para pakar politik, ini disebabkan masyarakat Indonesia sudah bosan dan jenuh dengan tingkah Ketua Umum PDIP yang selalu merasa partai pemenang. Jika kalah, selalu merasa dicurangi. Dan yang semakin signifikan terlihat anjloknya PDIP yang secara terang-terangan terus-menerus menyerang keluarga Pak Jokowi. Mari kita simak video selengkapnya dari beberapa pakar politik yang menanggapi tentang pilkada yang usai digelar. Ini dia. Jadi gini, kita kalau soal Persija, ya menurut saya kita harus fair. Kita bukan ngomong sebagai fans, tapi kita ngomong sebagai kepala daerah yang nanti akan memfasilitasi. Saya yakin siapapun kepala daerahnya pasti memfasilitasi sepak bola. Karena apa? Karena sepak bola itu buat masyarakat Jakarta penting. Dalam konteks itu, pasti Ridwan Kamil pun tidak akan tidak mungkin tidak mendukung Persija karena dia udah pernah ngalamin sebagai wali kota dan sebagai gubernur di Jawa Barat sana, di Bandung sana, ngurusin sepak bola. Sekali lagi kalau kita bicara soal itu, maka ini ya fatwa ya, maka Ridwan Kamil pasti lebih mengerti sepak bola ketimbang Pramono Anung. Ridwan Kamil pasti lebih mengerti bagaimana cara kota dan provinsi mendukung klub sepak bola daripada Pramono Anung. Ridwan Kamil itu sudah membuktikan bagaimana dia mendukung Persib Bandung sebagai wali kota dan sebagai gubernur. Ngurus bola udah terbukti? Belum, sebatas fans, bukan mengurus klub sepak bola. Gitu. Jadi kalau bagaimana caranya agar Persija lebih optimal ke depan, ya itu Ridwan Kamil. Dan di masa Ridwan Kamil, Persib pernah juara. Dan kalau Ridwan Kamil menjadi gubernur Jakarta, maka kemudian Persija akan juara. Gitu. Nah, kalau mau Persija itu jadi klub dengan fansbase yang besar, pilih Ridwan Kamil. Karena sudah terbukti. Memimpin dan membawa Persib menang. Salah langkah besar. Kalau nggak ada Anies, ini bisa menang ini Pramono Rano ini. Dan mungkin 1 putaran, sekali putaran. Tapi begitu ada Anies, batal ya kewenangan itu. Rano itu dulu ya, dia itu memang faktor X, mampu mendongkrak elektabilitas calon gubernurnya. Kalau dulu PKS itu dengerin saya, Adang Darajatun dan Gandeng Rano, itu udah menang. Kalah Fauzi Bowo itu. Mas Rano ini ya, ini masih populer kayak dulu gitu loh. Paten ya? Masih iya. Gitu. Ya? Nggak menduga saya bahwa sekian tahun kemudian daya dongkraknya masih sama. Tapi kan saya bukan mengatakan tidak punya daya dongkrak. Saya sudah mengatakan jauh-jauh hari bahwa dia punya daya dongkrak. Sebenarnya cukup gitu aja. Menang ini bos. Jagoan yang diajukan PDIP terjungkal. Sebagai contoh, di Banten, PDIP bersama Golkar mendukung Airin yang semula dianggap sebagai kandidat dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Nyatanya, Airin dan pasangannya Ade hanya memperoleh 42% suara, jauh di bawah pasangan pemenang Andra Soni dan Dimyati. Iya. Bahkan di daerah basis utama PDIP, Jawa Tengah, calon mereka terkapar juga. Andika Perkasa adalah tokoh yang terkenal. Dia gagah, pintar, kaya raya. Suara dukungan terhadapnya di berbagai survei prahari H semula terkesan berimbang atau bahkan unggul atas Lutfi Yassin. Namun dalam kenyataannya, suara Andika tertinggal lebih dari 18% dari Lutfi. Ini terjadi di provinsi yang selama ini sebenarnya dikuasai PDIP. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Saya percaya penyebab utamanya adalah mayoritas rakyat Indonesia sudah bosan, jenuh, bahkan marah dengan PDIP. Saya sejak lama sudah mengingatkan, PDIP harus mengubah gaya berpolitiknya.
Mereka sudah terlalu lama merasa sebagai partai pemenang. Bu Megawati sudah terlalu lama menganggap dirinya sebagai pemimpin yang perintahnya wajib dipatuhi. Ini tercermin dalam gayanya yang meminta semua kader partai untuk menerima diperlakukan sebagai petugas partai. Megawati berulang kali mengatakan tidak ada keberhasilan kader partainya tercapai karena kemampuan dan keberhasilan orang itu. Megawati menegaskan, bahkan seorang Jokowi pun bukan siapa-siapa kalau bukan karena PDIP. Ya. Satu hal yang dilupakan Megawati adalah ucapan dia, penampilan dia, mimik dia, semua bisa dilihat langsung oleh masyarakat luas melalui media sosial. Di masa lalu, Megawati mungkin sudah melakukannya di dalam tubuh partai, tapi itu tidak sampai terlihat oleh rakyat Indonesia. Bagaimana dia mengomel terhadap sekjennya Hasto Kristianto, terhadap calon presiden yang diajukan Ganjar Pranowo, dan bahkan terhadap Presiden Jokowi dapat disaksikan rakyat, dan apa yang disaksikan rakyat itu membangun persepsi tentang PDIP. Hal terburuk yang dilakukan Megawati adalah perlakuannya terhadap Jokowi. Masyarakat tahu bahwa perintah pembatalan acara Piala Dunia Junior di Indonesia tahun lalu terjadi karena perintah Mega. Masyarakat juga tahu bagaimana Mega dengan sengaja tidak melibatkan Jokowi dalam proses pemilihan Ganjar sebagai capres. Masalah terbesarnya, Jokowi adalah presiden yang dicintai rakyat. Dia barangkali bukan pemimpin yang jago berpidato di depan rakyat seperti ayah Megawati, Bung Karno misalnya. Sebagai presiden, dia mungkin tidak nampak berwibawa. Postur tubuhnya juga tidak gagah. Tapi pikirannya, kebijakannya, sikapnya sangat menawan hati rakyat. Jokowi bisa saja menjadi sasaran kebencian dan kebohongan, tapi segenap serangan itu justru semakin meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Jokowi. Jadi secara statistik kami tidak bisa menyimpulkan secara konklusif siapakah yang unggul antara Ridwan Kamil dan Pramono Anung, dan kemungkinan terjadinya 2 putaran itu besar. Sangat mungkin pilkada akan berujung pada putaran kedua di bulan Februari. Kalau endorse, kita bisa lihat Trump juga mengendorse Elon Musk. Ya, berapa banyak itu yang diendorse oleh Trump untuk bisa menang? Menurut saya itu sah-sah saja, nggak perlu diperdebatkan soal mengendorse. Nah, kebetulan PDIP mengendorse Anies Baswedan, yang kita tahu memang di Jakarta ini Anies menang. Ya kita Kim Plus ini kalahnya sampai hari ini ya, sampai detik ini masih 10%-an bedanya. Itu karena strategi, bisa meyakinkan masyarakat. Bagaimana Rano Karno yang punya banyak fans, nggak ada yang nggak kenal sama Sidul, walaupun dia bukan orang Betawi, bapaknya Padang, ibunya Jawa Tengah. Bukan Betawi loh Bang, ibunya Jawa Tengah loh. Ya, tapi ternyata dia bisa memenangkan konsentrasi politik yang demikian keras di Jakarta ini. Ya, kalau saya terus terang saya mengapresiasi itu. Jadi kalau kalah ya kalah lah gitu. Kalau menang ya memang menang. Nggak perlu kita bilang kalau menang orang lain dibilang curang. Tapi kalau kita yang menang, kita nggak bilang orang lain kita ya nggak bilang yang lain yang curang gitu. Dalam kontestasi politik itu soal kecurangan, soal endorsement itu bukan cuma di Indonesia aja, di seluruh dunia itu ada. Sekarang yang paling penting itu apa? Ketika kita ingin memenangkan satu kontestasi, strategi. Nasdem mengapresiasi. Kalau memang mereka nanti menang, kita apresiasi, kita dukung. Tapi sampai hari ini kan kita tahu hitungannya belum selesai. Bisa saja terjadi nanti 2 putaran. Pak Hasto bilang di Jakarta mau dipaksakan jadi 2 putaran. Itu kata siapa Pak Hasto? Katamu. Paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17%. Paslon nomor urut 3 atau 49,28%. Hasil
input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung dual. Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Apalah Pak Hasto sekjen PDIP dia? Pak Hasto lagi mengarang cerita, ya? Emang siapa yang bilang kalau ada yang maksain jadi Jakarta 2 putaran? Siapa Pak Hasto? Ngomong lah. Ketum sampean yang ngomong. Udah capek. Lebih bagus aku ucapkan selamat kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur pilihan Pak Prabowo ya, yang mayoritas hampir di semua provinsi menang. Mantap, selamat. Di Banten ada Bang Andra Soni dan Pak Dimyati, di Jawa Tengah ada Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin, di Jawa Timur ada Bu Kofifa dan Pak Emil Dardak, di Jawa Barat ada Kang Deddy Mulyadi the best ya, dengan Pak Erwan. Di Sumut ya ada Bang Bobi Nasution dan Pak Surya. Di Kepulauan Riau ada Pak Ansar Ahmad dan Pak Nyanyang Haris Pratamura, dan masih banyak lagi calon gubernur dan calon wakil gubernur hampir di semua provinsi pilihan Pak Prabowo itu menang. Mantap, selamat sekali lagi. Dan selamat juga karena Banteng sudah memang kalah itu berat ya, tapi ya harus ikhlas. Jadi Pak Hasto, janganlah bilang ada yang memaksain Jakarta dari putaran kedua. Kita tunggu aja real count KPU RI, biar itu yang memutuskan. Karena dugaan kuatku malah ya grupnya Pram Rano dan Partai PDIP nih yang pengen banget 1 putaran agar Pram Rano harus menang. Karena kalau RK Suswono sampai masuk putaran kedua dan lawan Pram Rano, bisa jadi terulang kembali 2017 ya kan. Ahok Jarot hanya menang di putaran pertama, putaran kedua Leung kalah. Ya, apapun yang terjadi nanti kita menunggu keputusan dari hasil perhitungan real count KPU ya. Siapapun yang menang nanti, mau 1 putaran atau 2 putaran, kita harus menghargai hasil yang kita dapatkan tentunya ya. Dan ya, banyak sekali yang berpikiran bahwa tumbangnya PDIP di beberapa daerah ini karena rasa jenuh atau rasa bosan, bahkan rasa marah ya terhadap Ketua Umum PDIP yang selalu merasa katanya menang ya, tapi jika kalah merasa dicurangi ya. Apapun itu kita tunggu saja hasilnya ya, dan kita jangan banyak kebencian lah ya kepada orang-orang tersebut, karena mungkin dari segala keburukan juga pasti ada kebaikannya. Sampai di sini with LK, teman waktu Anda. Semoga dapat menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak.